Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FW Osaka Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, 1 Korintus 14 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Yakob Darwan dari Makassar. Untuk hambanya, Pastor Yakob Darwan, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Oke, makasih Bu Ayu. Selamat malam sekali lagi. Ya, saya dapat bagian untuk baca di dalam 1 Korintus 14 ya. Nah, ini saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda lah ya, datang ada tugas, dia seorang dosen, dia datang ke Makassar. Jadi dia dapat ditempatkan di Makassar. Nah, dia cari gereja, akhirnya ketemu kami. Ya. Jadi ibadah bersama dengan kami, minggu depannya enggak, gitu. 2 kali enggak, 2 kali minggu. Ternyata dia sudah ada di gereja lain. Tapi kami tetap hubungan bersama dengan dia. Saya tetap hubungan. Entah kenapa saya kok tiba-tiba kepingin ngobrol sama orang ini. Gitu. Akhirnya saya telepon. Kamu gimana kabarnya? Oh iya baik Pastor. Ya, ada sesuatu apa ya? Kok kepikiran kamu terus gitu loh. Apa yang bisa saya bantu untuk didoakan? Kamu sekarang gimana? Ibadah di mana? Oh, saya di ibadah di sini Pastor. Kebetulan saya mau tanya sama Pastor. Bisa ketemuan enggak? Akhirnya ketemuan. Gitu loh. Nah, ketemuan apa? Kamu mau tanya apa? Apa yang mau bisa Pastor doakan? Oh iya, tadi waktu ibadah Pastor ya, itu saya itu didoakan, ditanya siapa yang belum bisa berbahasa roh, angkat tangan kita akan berdoa supaya bisa berbahasa roh, katanya gitu. Karena menurut mereka yang tidak bisa berbahasa roh berarti belum dibaptis Roh Kudus atau belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah itu saya didoakan Pastor. Nah, setelah didoakan pada waktu doakan, ayo buka suara, buka suara. Buka suara, ayo katakan, ikutin kata-kata saya, ikutin kata-kata saya. Seperti dipancing begitu ya, supaya ikutin. Jadi dia ikutin, tapi dalam pikirannya dia memberontak. Dia mengikuti, bicara ngikutin, ayo ikutin, ayo buka suara, buka suara. Tapi dalam pikirannya dia ya ada sesuatu yang aneh gitu loh. Nah, enggak cocok sama dia. Setelah selesai didoakan, ayo terus ya. Nah, kalau di rumah dilatih ya, gitu buka suara. Nah, ganjelan itu Pastor. Gimana kok bahasa roh kok dilatih? Bahasa roh kok harus didoakan kemudian buka suara gitu. Ya, akhirnya kami bicara di 1 Korintus 14 ini. Nah, akhirnya mereka anak muda itu akhirnya sama-sama kami belajar dan dia sekarang pelayanan tempat kami. Nah, saya ini sekarang ini lagi ngajar bicara tentang discipleship journey, dasar-dasar kekristenan, bicara tentang keselamatan transformasi hidup, karya salib, setiap hari bersama dengan Kristus, baptisan, bahkan baptisan Roh Kudus juga. Roh Kudus, baptisan air, terus Roh Kudus, covenant, gitu, kuasa gelap. Jadi pas kemarin saya nyampe berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ini ada anak muda lagi gitu yang saya ajar. Ini anak-anak ini kritis sekali sih. Gimana nih Pastor ya? Bahasa roh itu loh kok diajarkan. Terus kalau belum bisa bahasa roh berarti belum ada Roh Kudus. Gitu loh. Ada gereja yang ngomong begitu. Saya ini jadi gimana ya? Gitu loh. Nah, akhirnya kami bicara pas 1 Korintus 14 ini. Dari 1 Korintus 14 ini semuanya sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan. Kalau kita baca ini semuanya sudah bagus. Gitu. Sudah jelas, sangat-sangat jelas sekali. Gitu. Nah, ini saya bacakan ya buat kita semuanya. Nanti kita share satu sama lain apa yang dialami di gereja kita masing-masing. Ya. 1 Korintus 14 ayat 1 ini panjang ya. Sampai
dengan 25. Kejarlah kasih itu. Ini Paulus mengatakan, kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Mengapa Paulus mengatakan kejarlah kasih itu? Karena sebelumnya di pasal 13, Paulus berbicara tentang love, berbicara tentang kasih Kristus yang menjadikan kita. Jadi di dalam diri kita sebetulnya kita ini adalah gambar dan rupa daripada Kristus. Dan gambar dan rupa Kristus itulah yang menjadikan kita. Sedangkan Kristus adalah love itu sendiri, menjadi teladan. Love gitu. Jadi love itulah yang menjadi dasar dari Tuhan menciptakan kita. Jadi kita sebetulnya harus bergerak di dalam love, di dalam cinta. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Gitu ya. Jadi kita kalau mau tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus mengenal Allah. Kalau mau mengenal Allah, kita harus mengenal firman-Nya, tinggal di dalam firman tinggal di dalam kita. Maka kita dipenuhi dengan kasih. Itu penting sekali. Karena kasih itulah Yesus mati buat kita. Kalau kita baca tentang love dan kita melihat bagaimana karya Kristus, wow, itu bisa amazing. Itu bisa keajaiban tentang keajaiban cinta itu hebat sekali. Gitu. Oleh karena itu Paulus mengatakan kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Sebab tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Paulus mengatakan siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab nggak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi Paulus memberikan perbedaan antara karunia roh, bahasa roh, dan bernubuat. Kalau bahasa roh itu tidak bisa dimengerti karena itu berbicara kepada Allah. Ya, namun kalau bernubuat itu berbicara kepada manusia. Ia membangun sifatnya, ia menasehati, dan ia menghibur. Mengapa? Karena pakai bahasa yang dimengerti. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ini sudah jelas sekali. Jadi kalau bahasa roh untuk membangun dirinya sendiri. Tapi di sini tidak dijelaskan membangun apa, gitu loh. Apa yang dibangun dengan berbahasa roh. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Jadi Paulus juga ngomong bahasa roh juga aku kepengen kamu pun semuanya bisa berbahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya bisa bernubuat. Mengapa? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ingat nih ya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi sebetulnya Paulus tidak menentang orang berbahasa roh. Paulus menekankan bernubuat. Mengapa? Supaya dengan nubuatmu itu orang dibangun. Gitu ya kan? Orang dinasehati, orang dihibur. Tetapi kalau kamu memang berbahasa roh, hendaklah, gitu ya kan? Hendaklah, ya, hendaklah
ada orang yang bisa menafsirkannya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu, kecuali kalau ada orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kalau kita berbahasa roh, kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Tahu jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nafiri pun yang ditiup pun ada tandanya. Jadi loh, niup tidak asal sembarang meniup. Ya, ada tiupan panjang, ada tiupan pendek, terus berkali-kali atau panjang berulang kali, itu ada artinya semuanya. Nah, Paulus mengatakan demikian, jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah menyiapkan diri untuk berperang? Siapa yang akan mengerti? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Wow, gitu loh. Paulus mengatakan kamu berbahasa roh di depan banyak orang tapi tidak bersifat untuk membangun, tidak bersifat untuk menasehati, ya kan? Tidak bersifat untuk menghibur dan tidak dimengerti, ya untuk apa? Gitu loh. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi semua bahasa bunyi dikeluarkan ada artinya, bisa dimengerti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi Paulus tadi di awal harus membicarakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun. Paulus mengajak kepada kita supaya mendapat memperoleh karunia-karunia roh sifatnya untuk membangun jemaat. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-katakan dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau kita bisa berbahasa roh, berdoalah supaya kita pun bisa menafsirkannya. Ya, gitu. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau pengucapan syukurmu atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi Paulus menasehati kepada kita semuanya. Jadi kalau kita bahasa roh tapi akal budimu pun mesti turut tidak apa itu. Jadi aku akan berdoa dengan rohku tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku gitu jadi ya. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi katakan sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bahasa yang tidak dimengerti, bagaimanakah orang yang biasa yang hadir
sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Jadi Paulus mengatakan meskipun kamu bahasa rohnya bagus sekali, pengucapan syukurmu oleh bahasa roh itu sangat bagus, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, aku mengucap syukur, kata Paulus kepada Allah, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semuanya. Oh, ternyata Paulus ini juga berbahasa roh lebih, bahkan lebih daripada mereka semuanya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti oleh untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Memang saya tidak tahu ya, apakah memang orang-orang di gereja, karena kita melihat kami pun juga di gereja juga ada yang orang berbisa bahasa roh, sepertinya tidak bisa dikendalikan. Ya, nah kita tidak bisa tegur mereka, kita tidak bisa ngomongin mereka. Ya kalau itu uh, 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 maksudnya kalau itu Roh Kudus gimana, gitu ya kan? Tapi Paulus di sini mengatakan aku mengucap syukur, aku berkata-kata lebih daripada mereka. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Oh ternyata sebetulnya Paulus bisa berbahasa roh, tapi dia bisa kendalikan loh. Nah, apakah mereka tidak bisa mengendalikan ya? Kalau bisa berbahasa roh di gereja, bahasa roh semuanya itu bahasa roh. Nah, apakah tidak bisa ya kendalikan? Nah, kalau dikendalikan, katanya itu bukan bahasa roh. Nah, kalau orang berbahasa roh berarti Roh Kudus yang menggerakkan, maka dia tidak bisa dikendalikan. Nah, ini sebuah pertanyaan. Makanya itu banyak orang yang bingung ketika di sebelahnya ada orang yang berbahasa roh, tiba-tiba bahasa roh, bahkan bisa menangis, bahkan tangannya gemeteran. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya itu ayat 20 dulu ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Di dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nanti penjelasannya ada di ayat berikutnya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi orang yang berkata berbahasa bernubuat itu adalah orang yang beriman. Untuk orang yang beriman dia bernubuat, tetapi untuk orang yang tidak beriman dia berbicara bahasa roh. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul sama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah ini terjadi. Ada seorang ibu yang rindu kepingin pergi ke gereja. Dia lama tidak ke gereja, dia belum dibaptis, gitu ya kan? Dia kepingin, ibu ini sudah berumur, dia kepingin pergi, gitu. Begitu dia masuk, ketika pujian dinyanyikan dan doa dinaikkan, semuanya itu bahasa roh. Ada 1-2 orang berbahasa roh, terus kemudian yang lainnya juga ikut berbahasa roh. Kemudian nangis-nangis, teriak-teriak, nangis-nangis. Ibu ini heran, kenapa orang-orang ini kok tiba-tiba nangis, tiba-tiba teriak, tiba-tiba tangannya gemeteran semuanya. Akhirnya ibu ini keluar. Kenapa? Dia pikir ini gila semuanya ini. Akhirnya ibu ini tidak jadi ke gereja. Gitu. Ini salah satu tentang berbicara bahasa roh. Gitu. Ya. Jadi ini benar, ini kata Paulus. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila kalau ada orang masuk dari luar terus semuanya ini berbahasa yang tidak dimengerti, teriak-teriak, gemeteran, nangis-nangis. Sedangkan orang ini adalah orang yang baru mau ke gereja,
kepingin tahu apa yang diajarkan, tapi dengan bahasa roh itu tadi kata Paulus tidak mengerti buat apa, gitu loh. Nah, ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, saya ini juga dulunya kekristenan tidak ngerti apa-apa. Sampai akhirnya saya bertobat itu di Jepang pada waktu saya kerja. Ya, saya sendiri, saya seperti hidup sendiri, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya firman mulai baca. Saya mulai baca. Saya merasa mulai hidup saya ini mulai kecil itu sendiri. Gitu. Saya pikir saya tidak punya apa-apa, saya sendiri gitu ya kan. Sampai akhirnya tahun kedua, saya 3 tahun di Jepang, tahun kedua, nah saya sudah mulai aktif. Tahun kedua itu saya mulai aktif ke gereja karena ada kesempatan kerja di Tokyo. Nah gerejanya dekat. Kalau tahun pertama saya tidak sama sekali ke gereja. Kenapa? Karena saya di gunung kerjanya. Di gunung. Jadi jauh sekali kalau naik ke kota itu mesti seharian. Naik bis ke stasiun, dari stasiun ke kota. Jadi saya ini naik keretanya itu mentok. Kalau keretanya sudah tok sampai sudah tidak ada lagi jalurnya, nah saya harus turun di situ. Terus naik bis lagi, jauh sekali. Jadi saya tidak bisa setiap minggu ke gereja. Jadi selama 1 tahun saya tidak pernah ke gereja. Gereja cuma sekali pada waktu datang saya ke gereja. Kenapa? Tujuannya bukan untuk ke gereja, karena tujuannya cari kerja. Nah, tahun kedua saya diajak, saya beroleh kesempatan untuk kerja di kota. Akhirnya saya bekerja di situ. Sampai satu ketika ada pembicara dari luar, orang Indonesia juga. Ketika dia bercerita tentang firman, kemudian altar call, saya dipanggil, siapa yang mau maju silakan. Gitu. Saya maju. Tahu enggak? Dia pegang kepala saya, dia mengatakan, kamu tidak sendiri. Padahal saya memikirkan saya ini hidup sendiri. Dia ngomong, kamu tidak sendiri. Tuhan menyertai kamu. Tuhan melihat pergumulanmu. Dan Tuhan tolong kamu. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Jangan khawatir, jangan takut. Saya langsung kaget. Sepertinya itu berbicara. Itu yang ada di dalam diri saya. Bahwa saya sendiri. Saya tidak punya apa-apa. Gitu loh. Terus apalagi ya? Sepertinya itu. Jadi orang ini, pendeta ini tiba-tiba pegang kepala saya dan dada saya. Dia bicara. Kamu tidak sendiri. Oh iya, kedua. Tuhan mengampuni segala dosamu. Tuhan tidak ingat-ingat akan segala dosamu. Kamu tidak sendiri. Tuhan menyertai kamu. Dan Tuhan memberkati kamu. Waduh, itu sepertinya beban saya tiba-tiba diangkat. Saya ngomong amin. Gitu. Nah, ini yang tertulis di dalam ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi saya merasakan perkataan itu perkataan yang kena di dalam diri saya. Ada rahasia yang saya simpan, yang saya sembunyikan. Bahwa saya merasa diri saya sendiri. Saya orang yang berdosa. Gitu. Tapi orang itu berkata, pendeta itu berkata, kamu tidak sendiri. Tuhan menyertai kamu. Tuhan tidak memperhitungkan setiap pelanggaranmu. Tuhan memberkati kamu. Tuhan menyertai kamu. Cuman itu tok. Dia bilang, dalam nama Yesus. Saya langsung teriak, amin, amin. Begitu amin itu sudah panjang aminnya. Gak bisa ditahan. Rasanya beban itu diangkat. Nah,
Ketika membaca ayat ini baru saya tahu, oh itu bedanya. Gitu. Nah, Alkitab juga mengatakan, tadi Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Bukan untuk orang lain. Tapi dalam pertemuan-pertemuan Paulus menganjurkan lebih baik kamu bernubuat supaya orang dihiburkan, dikuatkan, gitu ya, dinasehati dengan kata-katamu daripada kamu berbahasa roh meskipun pengucapan rohnya bahasa rohnya bagus atas pengucapan syukur tapi tidak ada gunanya. Nah, saya menekankan tadi Paulus menekankan bahwa bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Ini ada sebuah cerita nih. Ada seorang ibu, ya, ini ibu ini tidak menikah, ini seorang dosen. Ya, ibu ini seorang dosen dan dia mau mengajar. Ini dia lagi persiapan untuk hari Minggu dia mengajar dasar-dasar Kristen ya di gereja. Dia mau mengajar temanya itu tentang kesembuhan. Dia mau mengajar tentang kesembuhan. Tapi dia bergumul untuk mengajar kesembuhan. Dia sendiri sakit diabetes. Itu gula darahnya 500. Jadi dia bingung, bagaimana mungkin aku bisa mengajar tentang kesembuhan aku sendiri sakit. Terus kedua, setiap kali dia mau mengajar itu Minggu ketemu sama orang gereja, ya, pemimpin gereja gitu loh ya. Ya perempuan juga. Ini suka berantem, suka nggak cocok gitu loh, nggak sepaham. Ini sama-sama belum menikah ternyata perempuannya ini sama-sama. Jadi dia bergumul kalau mau ngajar besok Minggu ketemu sama orang lagi, orang ini lagi. Aduh kesel dia, nggak seneng dia. Terus kedua mau mengajar tentang kesembuhan dia sendiri sakit. Wah itu bergejolak di dalam pikirannya, di dalam hatinya dia bergejolak. Dia persiapkan itu. Firman Tuhan mengenai mengajar itu dia siapkan. Tapi dia bergumul. Dia hidup sendiri orang ini. Sampai akhirnya karena dia bergumul, berpikir bergumul, waduh kesel hatinya gitu ya kan. Tiba-tiba dia bahasa roh. Bahasa roh terus aja. Sampai akhirnya dia capek. Dia capek, akhirnya dia tertidur. Dia bangun sore jam 4 gitu ya, dia bangun, waduh badannya kok enak gitu ya, kok enteng. Jadi dia cepat-cepat mau periksa. Gitu ya. Dia tidak tahu bahwa dia itu bahasa roh, tapi pokoknya dia kok tertidur gitu ya, bangun kok rasanya enteng. Maka dia mau cek dulu gitu gula darahnya. Dan dia cek normal. Gula darahnya normal. Waduh, hatinya plong. Dia mau ingat sama perempuannya ini yang mau ketemu sama pimpinannya itu. Dia rasanya kok damai. Dia tidak terpengaruhi. Mau ketemu sama orang ini. Jadi ketika Paulus mengatakan bahasa roh yang membangun diri sendiri. Itu memang betul. Jadi Alkitab juga mengatakan kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tetapi Roh Kudus memimpin kita ya kan di dalam doa kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk membantu mengeluarkan doa kita yang nggak sempat keluar karena pergumulan yang berat di dalam hati kita ini. Roh Kudus menolong sama seperti ibu ini. Sayangnya ibu ini sudah meninggal. Ibu ini cerita, ini memang karena dekat dengan kami, dengan saya. Karena saya juga ngajar. Jadi ini cerita ibu ini, wah ini yang di Alkitab ini apa yang dikatakan Paulus ini memang benar. Nah Paulus menasihatkan lebih baik kalau dalam pertemuan kamu bernubuat aja. Dan kamu nggak usah pakai bahasa roh. Kenapa? Karena nggak ada gunanya. Kalau di dalam pertemuan itu sifatnya tidak membangun. Malah orang yang tidak beriman datang kamu dilihat ini gila. Dan itu terjadi memang. Maka Paulus mengatakan lebih baik bernubuat. Nah kalau nubuat orang bisa dibangun.
Karena apa? Kalau bunuh nubuat itu kan dari Roh Kudus, karunia roh, karunia nubuat. Sehingga segala rahasia yang terkandung di dalam hati seseorang akan menjadi nyata. Sehingga orang itu akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sama seperti yang saya alami. Makanya itu Paulus mengatakan ayo semuanya. Paulus tidak menentang sih untuk berbahasa roh. Paulus sendiri mengatakan dia lebih, bahasa rohnya lebih dari yang lain. Tetapi dia lebih baik menggunakan 5 kata tapi bisa dimengerti. Sifatnya membangun, menasehati, gitu ya, menghibur. Nah kalau orang mau bahasa roh lebih baik di rumah aja. Bisa nggak tahan? Paulus pun juga bisa. Dia ngomong aku aja mau tapi aku lebih lebih maunya lebih ngomong 5 kata lah yang dimengerti daripada Anda. Nah, semoga kita ini semuanya bisa dimengerti, tidak ada apa itu berantem gereja sama satu sama gereja ini berantem, dan jangan sampai membingungkan seseorang yang baru datang terus didoakan kemudian harus bahasa roh. Nah, saya tidak tahu nanti mungkin Bapak Ibu yang di sini bisa cerita pengalaman di gerejanya masing-masing. Apakah kita mendoakan orang harus buka bahasa, ayo ikutin kata-kata saya, itu kan ada, ikutin kata-kata saya, ikutin kata-kata saya. Ayo mulai keluarkan, harus berani melangkah. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Karena di sini saya mengajar yang kemarin itu saya berbicara kalau Roh Kudus ada hubungannya dengan firman. Kalau kamu bicara bahasa firman, nanti urusannya Roh Kudus. Ya. Maka kamu tinggallah di dalam firman, firman di dalam kamu dalam firman. Gitu. Nanti karunia itu Tuhan mau pakai, Tuhan mau curahkan kepada kita, entah itu karunia apa. Tetapi Paulus juga ngomong, mintalah. Kalau karunia itu bahasa roh, harus minta juga supaya bisa menasirkan. Atau ada orang lain yang menasirkan. Tujuannya adalah untuk membangun, menasehati, menghibur. Tetapi kalau nggak ada, sudah diem aja deh. Gitu loh. Lebih baik kamu berdoa di rumah. Kenapa? Kalau tidak ada orang yang datang, baru datang yang tidak mengerti, dianggap kita ini gila. Dan itu pernah terjadi. Gitu. Nah, itu aja. Semoga ini bisa menjadi berkat dan kita akan share satu sama lain apa yang kita alami di gereja kita masing-masing tentang bahasa roh. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.